Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita masih bertemu dalam mata kuliah Customer Relationship Management atau pengelolaan pelanggan. Mata kuliah CRM ini salah satu mata kuliah ilmu yang ada pada sistem enterprise system. Sehingga diharapkan dengan mata kuliah ini dapat menjadikan insight atau wawasan bagi mahasiswa untuk mengambil skripsi yang ada kaitannya dengan Customer Relationship Management. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah Salesforce Automation atau SFA. SFA ini salah satu modul penting yang ada pada level operasional dari CRM secara keseluruhan. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computer Science Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian human capital management, database, data structure, ERP, information system, MIS, SCM, system analysis and development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa CRM itu bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah analytical. Sekarang dengan teknologi itu ditemukan atau business intelligence, maka customer database itu tidak hanya menjadi gain atau bulk data saja, tapi justru menjadi resource yang sangat berharga untuk analytical CRM. Inputnya bisa didapat dari Salesforce atau marketing. Kemudian hasil analisa juga bisa dikirimkan ke Salesforce dan ke bagian service automation. Selanjutnya adalah operatif. Di sini melibatkan marketing automation, Salesforce automation, dan service automation. Marketing itu ke pemasaran, bagaimana menginformasikan produk dan jasa kita. Salesforce itu adalah orang-orang yang akan menjadi semacam army-nya ya untuk tenaga penjualan, dan service itu menjadi layanan terhadap produk dan jasa kita. Kemudian bisa juga CRM yang masuk ke tipe kolaboratif. Pada tipe kolaboratif, dia akan menggabungkan sejumlah fungsi dalam bentuk aplikasi-aplikasi atau mode komunikasi, bisa secara face-to-face contact dengan customer atau rekan kita, atau bisa juga melalui email, atau bisa melalui kontak center contact. Kalau sekarang sudah dilengkapi ya, juga ditambahkan dengan chat, bisa bot chat atau langsung dengan representatifnya. Sedangkan yang paling tinggi levelnya itu adalah strategic CRM. Strategic CRM bisa bertujuan untuk mendapatkan pangsa pasar atau customer baru, atau bisa juga meningkatkan produktivitas ya, kualitas dan pendapatan dari suatu organisasi. Nah, ini ilustrasi dari suatu CRM system. Misalnya pada gambar ini kita lihat ada salesperson or account manager, atau bisa juga Salesforce automation ya, can maintain the customers and visit profile in the system and use them for planning and evaluating their work. Jadi katanya bagian penjualan atau manager account itu bisa memaintain customer mereka dengan melihat profile dari customer yang ada di sistem, dan bisa menggunakan data-data tersebut untuk perencanaan dan evaluasi dari kinerja mereka. Jadi histori dari aktivitas atau koneksi dengan para customer itu bisa menjadi informasi awal atau data yang akan diolah untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya ya.
Middleware itu adalah suatu kelas dari perangkat lunak yang terhubung ke different part of the system that would not otherwise be able to communicate with each other. Jadi middleware tadi seperti jembatan katanya ya. Dia ada suatu kelas program yang menghubungkan program-program lain. Sometimes middleware has to be written to integrate data from diverse sources. Jadi bisa juga perusahaan itu belum tentu langsung besar. Dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemajuannya. Maka pada periode-periode awal mungkin programnya baru 1, 2, 3 ya. Seterusnya tambah lama dia semakin banyak dan semakin terintegrasi. Nah, sumber-sumber yang berbeda tadi kadang-kala perlu dijembati oleh yang namanya middleware ya. Middleware can be thought of as a kind of glue that holds that together. Bisa juga selain jembatan, middleware dibayangkan sebagai apa katanya glue atau lem ya. Jadi dia akan mengaitkan satu program dengan program yang lain. Jadi bisa saja antara program Human Capital Management dengan CRM itu kan berbeda, tetapi masih nyambung ya. Jadi misalnya oknum customer service itu pasti juga bagian dari HCM kita ya, human capital kita, datanya. Maka prosesnya tadi perlu dilingkan melalui middleware. Seperti itu ya. Content management function yang pertama, authoring, adding and changing content in automated digital environment. Fokusnya adalah hanya penambahan dan perubahan konten tanpa harus memikirkan yang lainnya. Workflow management of the steps they are taking between authoring and publishing. Jadi workflow-nya, alurnya, langkah-langkahnya kemana saja. Storage, placement of content in a digital warehouse. Penyimpanan ya, di mana penempatan kontennya tadi ya. Baru publication of the content. This usually occurs in HTML websites, but PDF document, PHP etc. also becoming more common. Jadi inilah tadi kan sudah dikenal HTML dan XML, dan mungkin ada lagi tools-tools yang lainnya ya. Sudah dimuatkan perangkat lunak yang dikenal dengan Content Management System. Para businessman dan timnya tidak perlu lagi mendevelop suatu website sistem itu dari awal. Jadi dia bisa menggunakan seperti templates ya, yang memiliki fungsi authoring, workflow management, storage, dan publishing. Atau kalau yang paling populer misalnya yang berbasis WordPress ya, dia sudah menyediakan seluruh fungsi-fungsi yang dibutuhkan terutama untuk bisnis ya. Pilihan yang sangat populer. Yang pertama itu ada Salesforce, kemudian Active Campaign tadi ya, ini untuk kampanyenya. Yang HubSpot Sales ya. Kemudian Monday, dan yang sangat populer adalah Zoho CRM. Dan tak ketinggalan juga dari Indonesia kalau nggak salah ini ya, Contact juga ikut ambil bagian. Ini ada sebagian, ada 6 ya, tetapi kamu boleh juga mengerjakan sampelnya nanti dengan menggunakan software package CRM lainnya yang sudah kalian ketahui. Tapi diutamakan kamu harus coba minimal satu yang ini dan satunya dari yang carian kalian sendiri, atau dua-duanya di sini juga boleh.
Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini terbagi menjadi 7, yaitu dimulai kita akan mengenal ring dari SFA teknologi, kemudian peranan teknologi untuk mencapai outcome dari CRM, dilanjutkan dengan struktur ekosistem CRM, kemudian main application area of CRM, selanjutnya adalah the role that analytics play in CRM technology, dan tidak lupa integrasi dengan knowledge management and workflow sebagai CRM outcome, dan yang tak kalah pentingnya adalah sejumlah SFA software yang ada di pasaran sehingga mahasiswa dapat memiliki sejumlah perbandingan software-software SFA yang ada, dan banyak juga yang menawarkan free use. Kali ini dimulai dari introduction, memperkenalkan apa itu konsep SFA dan kenapa dibutuhkan, dilanjut dengan definisinya secara rinci, kemudian diteruskan dengan sejumlah SFA tools atau perangkat yang terkait dengan SFA, baru manfaat dari Salesforce Automation, dan dilanjutkan dengan SFA software atau perangkat lunak yang sudah ada untuk melayani kebutuhan Salesforce Automation. Business function and communication with your customers. Jadi fungsi bisnis dan komunikasi itu dilakukan dengan pelanggan kita. Apa saja fungsi dan komunikasi yang terkait pelanggan pada usaha kita? Yang pertama, ini menurut Henning dan kawan-kawan, tracking your sales and service function. Track penjualan dan layanan fungsi yang ada dari bisnis kita. Yang kedua, marketing, advertising, and bonus campaign. Pemasaran, periklanan, dan campaigns yang terkait dengan bisnis kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sharing information within your organization, atau berbagi informasi terkait lini bisnis kita yang ada pada lingkup organisasi. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari produk bahan mentah masuk di proses sampai ke barang jadi, itu juga harus di sharing, tentu pada porsinya ya, ke dalam induk organisasi kita. Selanjutnya, sales is one of the most fundamental and comprehensive business area to model. Almost everyone is selling some sort of products. Lebih lanjut lagi, Henny dan kawan-kawan menjelaskan bahwa penjualan itu salah satu area yang sangat fundamental dan komprehensif. Jadi orang membuat instansi atau lembaga usaha, organisasi bisnis, itu tujuannya ujung-ujungnya adalah menjual baik produk ataupun jasa ya. Sehingga sangat penting sekali dukungan IT dalam membantu armada penjualannya, dan salesnya itu bisa juga dalam bentuk produk digital kalau sekarang trennya ya, sudah ada pergeseran misalnya, walaupun tetap produk-produk yang konvensional itu juga masih dikembangkan terus-menerus. Penjualan sendiri memang secara sederhana merupakan pertukaran produk atau jasa dengan uang atau benefit lain antara produsen dan customer ya. Tetapi kalau ditelisik lebih lanjut lagi, terutama pada field CRM dan marketing, the selling process can be decomposed into a number of stage ya. Jadi sampai terjadi persetujuan penjualan itu melibatkan setidak-tidaknya 8 tahapan ya, mulai dari lead generation, lead qualification, lead nurturing, needs discovery, proposition development, proposal presentation, negotiation, dan yang terakhir adalah closing the sale. Jadi boleh terjadi sejumlah tahapan untuk mencapai persetujuan penjualan tadi ya. Nah, pada fase selling process ini itu bisa dibantu ya oleh SFS software, can be configured so that it's model on the selling process of any industry or organization. SFS sendiri merupakan salah satu terobosan ya dalam dunia CRM dan penjualan ya. With the introduction of technology like
Salesforce Automation (SFA) yang muncul pada tahun 90-an, sales has become to depend heavily on information technology. Nah, jadi penjualan harus berkolaborasi dengan erat dengan departemen IT ya, sehingga bisa membantu mereka untuk mendukung proses atau tahapan penjualan tadi. Sehingga memang trennya sekarang sudah berbasis IT ya, sampai ke penjualan, marketing, service, dan lain sebagainya. Sehingga sales force automation itu memang sangat tergantung pada peranan teknologi. Dan bahkan sekarang sudah dilengkapi dengan apps-apps yang bisa diinstal di smartphone, baik itu yang berbasis Android maupun yang berbasis iOS ya. Selanjutnya, Salesforce Automation or SFA has all the technological supports to salespeople and managers since the beginning of 90s. SFA is just a regular feature of selling landscape. Walaupun demikian, ya, SFA itu hanya bersifat supporting teknologi, ya. Nah, tetaplah nanti eksekusinya dilakukan di lapangan oleh salespeople dan secara strategi pengelolaan itu oleh sales manajernya. Sehingga SFA tadi pada prinsipnya tetap mendukung sistem penjualan yang dilakukan secara konvensional ya, tetapi memang dengan ada tambahan IT-nya atau teknologi supportnya. Jadi tetap proses penjualan itu harus dilakukan sebagaimana biasanya, walaupun mungkin sekarang channel-channelnya aja yang bertambah dan teknologi supportnya. Dan tetap masih memerlukan salespeople dan managers yang mungkin jumlahnya bervariasi. Kalau dulu jumlah salespeople-nya itu agak banyak ya, tapi sekarang mungkin bisa berkurang karena memang satu salespeople yang didukung oleh SFA itu bisa setara dengan beberapa salespeople konvensional ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke definisi dari Salesforce Automation itu ya. Menurut Battle, katanya Salesforce Automation is the application of computerized technologies to support salespeople and sales management in the achievement of their work-related objective. Nah, jadi SFA itu berupa aplikasi terkomputer gitu ya, atau aplikasi berbasis IT ya, yang digunakan untuk mendukung salespeople and sales management. Kalau salespeople adalah karyawan yang langsung menangani proses penjualan, sedangkan sales management adalah pihak yang terkait perencanaan dan strategi dari penjualan in achievement of their work-related objective. Nah, tujuannya nanti dikaitkan lagi dengan biasanya dengan CRM level strategik ya. Apakah meningkatkan volume penjualan atau memperluas jumlah customer-nya, atau mungkin barangkali diversifikasi customer atau produk dan layanan yang diinginkan oleh pelanggan mereka ya. Lebih lanjut, Salesforce Automation was the original form of operational CRM. Nah, CRM itu sendiri memiliki empat tipe, dan salah satunya adalah operational CRM. Dan Salesforce Automation merupakan bentuk asli dari bagian operational CRM. Ada lagi yang lain ya, yaitu marketing automation dan service automation. SFA apply technology to management of a company's selling activity. Jadi dia mengaplikasikan teknologi untuk pihak manajemen dari kegiatan penjualan pada suatu perusahaan. Kemudian SFA modules in CRM system help sales staff increase their productivity by focusing sales efforts on the most profitable customers, those who are good candidates for sales and services. Nah, modul yang ada pada CRM yang berhubungan dengan SFA ini sangat bisa digunakan untuk membantu staf penjualan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Sehingga dia bisa fokus ya untuk melakukan penjualan terhadap apa? The most profitable customers, atau pelanggan yang paling menguntungkan. Nah, itu yang di segmen yang mana? Kemudian those who are good candidate for sales and services, pelanggan-pelanggan yang
besar kemungkinannya akan bertransaksi dengan kita ya, baik penjualan produk secara langsung atau barangkali servisnya. Jadi ada juga beberapa produk yang memang memberikan layanan purna jual ya. Nah, contohnya saja kalau kita misalnya beli handphone, kadangkala ditawari juga dengan apa misalnya asuransinya ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya SFA, maka data-data yang sudah terkumpul tadi itu bisa dianalisis pada bagian analytical CRM dan bisa memberikan informasi kepada sales people-nya. Nah, ini mana customer yang sangat layak untuk dibidik, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke CRM software ya, atau perangkat lunak CRM. Kita review lagi bahwa CRM system provides sales prospect and contact information, product information, product configuration capability, and sales code iteration capability. Such software can assemble the information about a particular customer's past purchase to help the salesperson make personalized recommendation. Jadi banyak sekali ya fitur dari CRM system tadi ya, mulai dari kontaknya, produknya, konfigurasi produk, bahkan juga bisa menampilkan apa, customer past purchases. Nah, kira-kira orang pelanggan itu belanja apa saja, sehingga memudahkan pihak salesperson untuk merekomendasikan apakah produk yang sama, apakah produk substitusi, ataukah produk upgrade. Nah, itu ya. Kemudian, CRM software enables sales, marketing, and delivery department to easily share customer and prospect information. It increases its salesperson efficiency and reducing the cost per sales as well as the cost of acquiring new customers and retain old one. Nah, jadi CRM juga melayani sales, bisa marketing, bahkan sampai pengiriman ya, ditembuskan ke departemen pengirimannya, sehingga memudahkan share customer and prospect information. Karena data customer itu tidak hanya dibutuhkan oleh bagian penjualan dan marketing, tapi juga oleh bagian pengiriman. Sehingga dengan adanya CRM software, cost-nya menjadi lebih rendah, baik mendapatkan customer baru atau mempertahankan customer yang sudah ada. Lebih lanjut, CRM software also has capability for sales forecasting, territory management, and team selling. Jadi selain penjualan langsung, dia juga bisa meramalkan sales forecasting berdasarkan time series dari data-data lampau ya. Bisa untuk territory management sampai ke team selling. Nah, sekarang baru masuk ke sales people ya. Sales people ini merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan dalam mendapatkan revenue atau customer baru ya. Sales people are found in a wide variety of context. Jadi sales people itu bisa ditemukan dalam konteks yang beragam. Misalnya in the field, calling on business and institutional customers, atau bisa juga in the office katanya ya, contact centers and call centers itu juga termasuk sales people. Receiving incoming orders and make outbound sales call, atau juga pada business retail ya, to customer setting. Nah, jadi ada juga perusahaan-perusahaan yang langsung bisnis itu dengan pelanggan akhirnya ya, biasanya dalam industri retail. Atau juga masih ada sales people itu ditemukan industry selling door to door. Jadi sejumlah produk itu tetap ditawarkan pada skema door to door ya, atau dari pintu ke pintu ya, sehingga dikenal dengan industry selling. Bahkan in the home, where party planner sells a variety of merchandise ranging from fashion to cleaning products. Juga ada misalnya home business gitu ya. Nah, juga dia menyediakan layanan. Misalnya banyak sekali sekarang terutama pada masa-masa pandemi ini, orang tidak bisa berbisnis di luar, mereka membuka bisnisnya dari apa? Dari dalam rumahnya sendiri ya. Misalnya online shopping ya, dia melakukan live melalui Facebook atau Instagram, menawarkan produk fashionnya atau cleaning produk, kosmetik ya, dan sebagainya ya. All these sales contacts deploy SFA in some form or others. Nah, jadi boleh juga ya, yang tadi sejumlah konteks ini ada yang menerapkan SFA juga atau bentuk-bentuk lain yang memungkinkan ya.
Nah, sekarang baru kita masuk ke hardware and software ya. Hardware and software are the key technological element of SFA. Seperti dijelaskan tadi ya, bahwa SFA itu technological based. Jadi tentu dia melibatkan yang namanya hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak ya. Hardware biasanya meliputi desktop, laptop, and handheld devices, or contact or call center telephony technology ya. Jadi bisa ke hardware komputernya atau juga ditambah dengan perangkat teknologinya. Sedangkan software comprise both point solution that are designed to exist in a single area of selling or sales management and integrated solution. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak ini harus ada dalam SFA atau CRM software sehingga layanan terhadap customer kita bisa paripurna. Misalnya kalau dia masih menggunakan desktop ya, kemudian juga softwarenya juga diperhatikan karena nanti gabungan perangkat inilah yang akan membantu sales people, sales management dalam mendeliver atau mendapatkan customer atau pengguna dari produk dan jasa suatu perusahaan. Untuk komponen ekosistem suatu SFA itu dibagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah SAA Solution Providers. Jadi sebagian besar perusahaan itu memang melibatkan atau subscribe ya, atau join atau membeli dari suatu provider tersendiri ya. Dan tentu juga dilengkapi dengan hardware and infrastructure dari vendornya dan juga associate service providers. Nah, jadi juga perlu diperhatikan tidak hanya membeli produk dan infrastruktur dari vendornya saja, tetapi harus mencari provider yang memberikan layanan komprehensif sehingga suatu perusahaan bisa fokus mendapatkan customer tanpa harus memikirkan lagi bagaimana detail hardware dan softwarenya ya. Jadi associate service providers, dan sekarang banyak sekali provider yang sebagian besar adalah berbasis cloud menawarkan jasa layanan SFA bagi suatu perusahaan. Selanjutnya baru kita fokus ke tools untuk SFA ya. Yang pertama tentu hardware tadi, dan ini malahan yang utama ya. Hardwarenya bisa berupa computers. Yang perlu diperhatikan adalah speednya, flexibility, dan storage capacity. Speed sangat penting karena untuk menstabilkan ya konektivitas dengan customer kita. Flexibility diusahakan yang kompatibel karena pelanggan juga bisa menggunakan hardware dan software yang beragam. Dan tentu storage capacity-nya juga perlu diperhatikan karena banyak sekali data-data customer yang customer related database yang perlu disimpan pada hardware kita ya. Selanjutnya bisa juga hardware berupa toolsnya adalah PDAs ya. Personal Data Assistants are truly remarkable sales tools. Nah, jadi yang bisa dipegang PDA ya, dia mirip seperti tab atau tablet zaman sekarang ya. This device is of a variety of services. Yang pertama wireless telephone services ya. Jadi dia memiliki kemampuan wireless telepon. Tentu saja kalau sekarang sudah dilengkapi dengan akses email, kemudian contact and calendar management, ini sangat penting sekali, terutama kalau kita melakukan appointment dengan customer kita, tentu perlu kontaknya dan kapan proses yang bisa menghubungi mereka. Juga dilengkapi dengan Bluetooth networking, ini juga sangat penting untuk transmisi data cepat ya. Bahkan ada tambahan GPS navigation. Nah, jadi kalau ada ketemu di lokasi ya, misalnya saja kalau sekarang trending misalnya properti ya, maka pihak sales people dari properti tersebut dapat share di mana lokasi dia berada dan di mana lokasi perumahan yang akan dijual misalnya ya. Dan tentu saja harus connect ke CRM ya, karena CFA juga perlu untuk bagian marketing dan bagian services. Ini PDA ya. Kalau sekarang mungkin smartphone itu sudah lumayan komprehensif, bahkan sangat komprehensif sekali ya untuk versi-versi yang terbaru. Yang klasik, hardware tentu saja tetap melibatkan yang namanya telepon ya. VoIP, the process is called Voice over Internet Protocol, and involve placing telephone calls through a network generally used serve Internet of Data. Sekarang malah lebih canggih lagi ya.
sudah ada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan tidak hanya voice call tapi juga video call. Ada Skype yang lumayan klasik, kemudian ada juga yang sekarang very personal, misalnya menggunakan WhatsApp call, Facebook call, ya, Telegram call. Bahkan ada juga yang sangat masif, terutama pada masa pandemi ini, misalnya Zoom Cloud Meeting, ya. Dia melayani tidak hanya telepon tapi juga video call, bahkan seperti meeting konvensional, ya, tapi dilakukan secara digital atau secara virtual. Jadi banyak sekali pilihan yang terkait dengan telepon ini. Nah, tadi sudah dijelaskan berbagai manfaat dari SFA, ya. Nah, lanjut baru masuk ke adoption. Jadi bagaimana suatu perusahaan akan mengadopsi suatu SFA. Generally, a company's determination to adopt SFA law a two-step process. Jadi katanya ada dua proses dalam penentuan bagaimana suatu perusahaan mengadopsi suatu SFA, ya. Yang pertama, first senior management decide to invest in SFA, and secondly, sales representative and the managers decide to use SFA. Jadi yang paling pertama itu adalah senior manajernya. Jadi dari top, ya, memutuskan bahwa mereka akan invest di SFA atau dia akan menggunakan SFA. Yang kedua, bisa saja sales representative and the managers. Nah, itu, ya, representatif dari bagian penjualan dan manajernya memutuskan untuk menggunakan SFA. Both group senior manager and users will anticipate benefit from SFA and unless those benefit or deliveries may be abundant, katanya, ya. Jadi kedua pihak tersebut harus juga mengantisipasi, ya, manfaat dari SFA, ya. Ditawarkan bahwa SFA itu akan memberikan benefit apa bagi kedua belah pihak. Nah, benefitnya ini ada sejumlah yang di list, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nanti ke 10 benefit ini mulai dari accelerated cash flow, so class cycle leading to faster inventory turnover, improve customer relation, improve salesperson productivity, increase sales revenue, market share growth, high win rates, reduce cost of sales, more closing opportunity, and improve profitability. Dibagi ke 3 kelompok yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya, ya. SFA sendiri itu memberikan sejumlah manfaat untuk beragam stakeholders, ya. Setidak-tidaknya ada 3 stakeholders yang dapat merasakan manfaat dari adanya SFA ini, ya. Yang pertama itu terkait dengan sales people, jadi orang-orang yang terlibat langsung atau ujung tombak perusahaan dalam menjual produk dan jasa mereka. Shorter sales cycles. Nah, jadi siklus penjualannya menjadi lebih singkat, ya, karena beberapa steps itu bisa dikerjakan secara otomatis oleh IP based SFA-nya tadi. More closing opportunity, sehingga peluang closing atau terjadi transaksinya juga lebih besar. Higher win rates. Nah, begitu juga tingkat win rates-nya juga lebih baik, ya. Yang kedua adalah sales managers, improve salesperson productivity, improve customer relation, accurate reporting, and reduce cost of sales. Dengan adanya SFA meningkatkan produktivitas dari sales personnya tadi, ya, karena cyclesnya juga jadi lebih singkat, ya. Improve customer relation. Langsung bisa kita hubungkan misalnya dengan sosial media dari customer kita. Lebih lanjut, accurate reporting, laporannya juga langsung up to date, ya, karena langsung dikirim dari gadget masing-masing diteruskan ke cabang bahkan sampai ke pusat. Juga reduce cost of sales, ya, biaya penjualannya juga bisa berkurang drastis. Yang ketiga adalah bagi senior management, accelerate cash flow, increase sales revenue, market sales growth, sampai ke improve profitability, ya, meningkatkan cash flow-nya, meningkatkan sales revenue, kemudian juga peluang market share-nya juga lebih meningkat, ya, dan improve ujung-ujungnya tentu adalah profitability bagi perusahaan yang bersangkutan. Jadi peningkatan itu juga bisa dalam bentuk financial atau bisa juga dalam bentuk misalnya rating, popularity, ya, atau jumlah pelanggan baru yang akan dibidik oleh suatu perusahaan.
Kemudian bagaimana SFA mengubah ya kinerja penjualan. SFA will have more impact on sales performance when a number of conditions are met. Nah, jadi walaupun FFC itu sudah cenderung sangat menguntungkan ya, tetapi perlu diperhatikan sejumlah kondisi ya sehingga sales performance-nya itu mengalami perubahan ya. Yang pertama adalah sales people find that SFA is easy to use. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa fitur dan pengoperasian SFA tadi mudah digunakan oleh sales people. Yang kedua, sales people find the technology useful because it is fit their role well. Nah, jadi harus cocok dengan peranan mereka dan teknologinya berguna. Yang ketiga, availability of appropriate tools, SFA training. Nah, supaya sales people dapat maksimal menggunakannya, maka SFA yang akan diadopt itu perlu dilakukan training. Nah, ya. Users have accurate expectation about what SFA will deliver. Nah, jadi antara iklan dan ekspektasinya itu harus sejalan. Jangan yang diiklankan apa, tetapi yang ditawarkan atau yang kejadian berbeda ya. Jadi harus match. Yang kelima, users have a positive attitude toward innovation. Nah, ini juga perlu pendekatan terhadap para pengguna ya, bahwa SFA tadi memberikan juga attitude yang positif ya, artinya diyakinkan bahwa pihak sales people dapat menggunakannya sebagaimana mestinya ya. Yang keenam, availability of users support after rollout, for example help desk. Nah, juga ada supportnya help desk dari SFA-nya tadi ya, terutama dari providernya juga boleh. Kemudian involvement of group users including sales representative and managers during project planning and technology selection. Semua pihak yang terkait untuk adopsi SFA itu harus dilibatkan sehingga mereka tahu ya seperti apa projectnya ya, mulai dari planning sampai ke selection teknologinya. Deployment of multidisciplinary team in the project planning phase. Nah, project pengimplementasian SFA tadi juga melibatkan multidisiplin, karena bukan hanya pihak marketing saja, bukan hanya pihak teknologi saja, tapi mungkin pihak-pihak yang lain ya. Misalnya tadi ada customer service-nya, ya ada marketing, ada sales dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahkan itu juga yang terpenting malahan ya, senior management support for SFA. Jadi top manajemennya harus mendukung, karena seluruh agreement ya ini juga terkait dengan izin, biaya dan lain sebagainya itu tergantung pada senior manajemen atau top manajemennya, sehingga perlu mendapatkan persetujuan yang absolut dari top atau senior manajemen sehingga SFA-nya dapat berjalan dengan optimal dan maksimal serta memberikan benefit yang baik buat perusahaan. Berikut sejumlah software SFA yang ada di pasaran ya. Ada HubSpot, ini ikonnya. Ada Pipedrive, seperti ini logonya. Ada juga Freshsale. Kemudian ada Webnext.com. Selanjutnya ada Toilet. Kemudian BPM Online Sales, Excel Co Reprices, ada Groove, kemudian ada InfoSpeaky, Seller Cloud, Live Hive, kemudian juga ada Vino CRM, Zoho CRM, Salesboom, Trivi, Velocity, V-Tiger, S-Micro, Free Agent CRM, Sugar CRM. Dan mungkin masih banyak lagi software-software yang lain ya. Nanti untuk assignment bisa kalian pilih software yang ada di sini atau mungkin software-software yang tidak terdaftar ya. Tetapi untuk fiturnya nanti ada saya ambil dari kontak dan itu tidak boleh lagi digunakan dari kontak. Berarti untuk assignmentnya kalian harus menggunakan fitur-fitur dari SFA software selain yang dijelaskan atau yang selain dari kontak. Fitur contoh dari SFA software yang pertama dari HubSpot.
dia memiliki setidak-tidaknya ada 16 fitur ya, mulai dari sales automation, lead management, contact, pipeline management, inbox profile, email marketing, email template, documents, calling sequence, prospect meeting, custom report and report templates, video tracking, dashboard, sampai ke integration. Jadi ada 16 fitur ya dari HubSpot setidak-tidaknya. Lagi dari free sale, dia memiliki lebih banyak features sampai 20-an, mulai dari grid sale pipeline view, email integration, goal setting and reporting, contact history, Google Calendar and contact integration, powerful API, mobile apps, full customization, roles and organizational hierarchy, multi-language, 24/7 support, timeline view, sales reporting, reliable and safe, Google Apps integration, email tracking, Google Maps integration, powerful API, multi-language and multi-currency, sampai ke simple data import and export. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gambar atau fitur yang ada pada SFA miliknya Contact ya. Ini ada di Indonesia ya. Yang pertama fiturnya adalah pelaporan dan analisis. Nah, aplikasi Salesforce mampu memberikan laporan sales secara otomatis, secara real time. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya fitur ini juga dilengkapi dengan ada bar chart, pie chart, ada bagan-bagan yang lain ya. Ada juga line chart seperti ini, sangat memudahkan pihak terkait dalam melakukan laporan penjualannya ya. Yang kedua adalah otomatisasi dokumen and quotation. Nah, ini ya. Jadi pembuatan dokumen dan quotation tidak lagi dilakukan secara manual karena telah diotomasi oleh sistem. Oke ya. Dokumen-dokumennya disiapkan, ada logonya. Nah, seperti ini contoh-contohnya ya. Yang ketiga adalah pelacakan aktivitas tim melalui GPS ya, Global Positioning System ya. Jadi di mana lokasi tim itu berada dapat terpantau sehingga kita tahu bahwa tim itu sedang berada di lokasi yang mana, sedang prospek ke kalangan yang mana ya. Ini juga dilengkapi dengan tracking pelacakan di lapangan ya, baik melalui website ataupun melalui apps ya. Mempermudah melakukan pelacakan lokasi sales di lapangan sehingga manajer akan mendapatkan notifikasi keberadaan mereka ya. Yang keempat, manajemen sales pipeline. Aplikasi SFA membantu Salesforce dalam memvisualisasikan sales pipeline dan memodifikasinya sesuai dengan proses sales yang sedang berjalan. Nah, ini sampelnya ya. Ini sampel pipeline-nya. Mungkin untuk aplikasi yang lain agak berbeda sesuai dengan fitur masing-masing. Nah, yang kelima, Contact SFA features yaitu sistem pesanan pembelian atau purchase order system. Nah, gini ya. Jadi sewaktu sales sedang berada di lokasi dan melakukan entah negosiasi, entah promosi dengan customernya, apabila saat itu berhasil melakukan closing dan dilakukan purchase order, maka software SFS juga dilengkapi dengan fitur ini ya. Pemesanan pembelian inbound dapat dilakukan secara automatically. Misalnya di sini contohnya pakai apps, maka dimasukkan pesanannya, dilakukan transaksi deal ya, maka dikirimkan ke pusat dan pusat menyiapkan produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan yang memesan tadi. Sekarang kita sampai ke conclusion ya, atau kesimpulan. Jadi setelah kita melihat berbagai paparan pada slide-slide yang sebelumnya atau yang sudah kita paparkan tadi, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Salesforce Automation atau SFA very useful to help salespeople and team to process sales-related activity with minimum errors. Jadi kegiatan-kegiatan penjualan, terutama yang bersifat administratif dan bersifat prosedural, itu sudah sangat
terbantu ya dengan minimum error dengan proses automaticnya. Kemudian SFA provides over many different types of features and services. Nah, SFA karena menjadi tren itu juga banyak sekali diciptakan dan dibuat oleh sejumlah provider baik internasional maupun nasional dengan tipe-tipe yang berbeda dan fitur-fitur yang beragam, termasuk juga servisnya ya. Usahakan fitur dan servis yang akan diadopsi kalau menggunakan SFA providers itu sesuai atau cocok dengan perusahaan Anda masing-masing. Dan yang terpenting, SFA able to increase revenue and customer satisfaction in general. Karena ada sejumlah step pada sales cycles yang terpotong dengan adanya SFA, maka prosesnya jauh lebih efektif sehingga memangkas biaya dan otomatis meningkatkan revenue kita ya. Jadi jumlah pendapatannya lebih baik. Dan juga karena layanannya menggunakan teknologi terkini, kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bisa connect ke customer dan juga customization macam-macam layanan, sangat diyakini bahwa SFA itu akan meningkatkan customer satisfaction in general, sehingga membuat mereka menjadi loyal customer kita dan dapat menjadi repeat customer, belanja terus-menerus. Bahkan yang sangat kita inginkan adalah mereka menjadi the power of mouth kita ya. Jadi mereka yang akan menjadi recommender terhadap orang-orang di sekitar mereka untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa dari perusahaan kita. Jadi absolute sekali SFA ini sangat berguna, terutama pada saat ini ya, pada masa-masa era teknologi informasi, baik pada sebelum pandemi, saat pandemi, dan juga pada masa setelah pandemi nanti. Untuk assignment pada topik kali ini tetap based on your team project, disesuaikan dengan tema dari project kelompoknya. Kamu diminta untuk membrowse minimal satu SFA software atau application. Kemudian kalian buat account di sana, kemudian coba praktekkan 3 fitur yang ada di SFA tersebut ya. Kemudian di screenshot dan dibuat laporan dalam Word. Jangan lupa disimpan dengan nama CRM 2021 kelas masing-masing, kemudian kodenya 11 dalam kurung SFA kurung tutup, baru grup ini kode ABC-nya apa ya kelompok kalian, baru temanya apa. Jangan lupa di store di tempat biasa di Dropbox kalian. Kemudian kalau sudah ada URL-nya, maka URL-nya itu yang akan disubmit ke e-learning kita atau submission yang akan diberikan nanti. Ini ada sejumlah references yang terpakai. Ada yang terkait dengan database, kemudian enterprise application integration. Mata kuliah ini juga terkait dengan knowledge management system, database, corporate information system, business modeling, CRM itu sendiri, baik dari Anderson maupun dari Battle ya. Kemudian juga dilengkapi dengan sejumlah penelitian. Ini ada Davis ya, kalau nggak salah ini tentang TAM. Kemudian juga dari Dwyer, dari Harris, Gibbet ya, knowledge management system lagi. Ini juga terkait marketing management ya. Kemudian ini juga ada paper managing CRM dan internet. Kemudian juga ada dari Millman ya, bagaimana selling to key management, commitment. Kemudian handbook of CRM, CRM capability ya. Kemudian CRM dari Pillen dan Beltman, kemudian database system juga terkait, dan bonding and commitment in the bilateral relationship. Oke, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga berhasil. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga ada reference dari Morgan and Hart, The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing. Kemudian dari Payne, Handbook of CRM, Achieving Excellence in Customer Management. Lanjut lagi dengan Ploko Yanaki and Zokas,
customer management and capability for the perspective. Kemudian the personalization of customer experience. Villain, customer management. Kemudian Sibuska, Code, dan Sudarsan terkait dengan database sistem konsep, terutama ke customer database relatifnya ya. And Wilson and Mama Leni ya, bonding and commitment in buyer-seller relationship. Kalian boleh juga menggunakan referensi yang lain. Jangan lupa dicantumkan pada bagian reference dari laporannya nanti ya. Usahakan jumlah referensinya itu lebih dari jumlah anggota tim masing-masing kelompoknya. Oke, sekarang kita coba kunjungi website dari sejumlah software yang terkait dengan SFA. Yang pertama misalnya adalah HubSpot ya. Oke. Ini sudah muncul ya. HubSpot. Dia sudah ada keterangan HubSpot itu untuk inbound marketing, sales sampai ke service software ya. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini, dia menyediakan untuk versi web juga untuk versi apps ya. Ini nampaknya dia berbayar ya, tapi dia menyediakan fasilitas untuk free kalau mau coba dulu ya. Ini juga dilengkapi dengan chat ya di sini. Kemudian juga menyediakan versi free CRM-nya. Ini ada hub code-nya. Boleh kita close dulu. Ini ada 3 layanan utama. Ada marketing hub ya, marketing software to help you grow traffic, convert small visitors, and run complete inbound marketing campaigns at scale. Ya. Fiturnya ada lead generation, marketing automation, sampai analytics ya. Untuk Sales Hub CRM software to help you get deeper insight for prospect, automate the tasks you hate, and close more deals faster. Ada Advanced CRM, meeting scheduling, sampai quotes. Untuk Service Hub, dia ada keterangannya customer service software to help you connect with customers, exceed expectation, and send them to promoters who grow your business. Fiturnya ada tickets, customer feedback, sampai ke knowledge base. Oke, ada tambahan lagi, dia ada CMS Hub, content management software that's flexible for marketers, powerful for developers, and give customers a personalized view experience. For famous featuresnya, drag and drop editors, SEO recommendation, sampai ke website tabs ya. Selanjutnya adalah Operation Hub, operation software that sync your apps, cleans and provides customers data and automate processes so all the system and team work better together. Fiturnya ada data sync, programmable automation, sampai ke data quality automation. Oke, ini sudah dipakai ya. Grupnya lebih dari 150, pengunjung bulanannya lebih dari 7 juta. Banyak sekali statistiknya. Sudah dipakai di World 5 ya, Trello, Supermenti ya, SoundCloud, Suzuki, dan lain-lain. Oke, ini untuk yang HubSpot ya. Yang kedua kita coba lihat Pipedrive ya. Ini Pipedrive. Ini dia sudah mengklaim sebagai bagian dari CRM ya, the only sales tool you need. Tampilannya ini dia juga artinya berbayar, tapi dia menyediakan try for free ya. Ini kira-kira dashboardnya akan seperti ini nanti. Ini orang penghargaan yang sudah dia dapat. Dia sudah mengarahkan ya, how to use Pipedrive in 4 steps katanya ya. Ada 4 langkah untuk bisa menggunakan Pipedrive ini ya, Pipedrive katanya.
Yang pertama, set up your pipeline stage. Your pipeline is a visual representation of your sales process. Yeah. It's totally customizable to fit how you work. Name the stage based on the step you take deals to close, or choose a template. Now you are ready to fit the deals. Nah, jadi ada pipeline-nya yang merepresentasikan proses penjualan kalian. Kemudian bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa memberi nama berdasarkan langkah aktual yang kita lakukan, atau bisa juga kita pilih template yang sudah tersedia. Yang kedua, focus on sales action. Instead of thinking about the finish line, the sale focus on the actions that get you there. A sales activity is anything that moves your deals toward closing. It can be a phone call, lunch meeting, email, or anything in between. Schedule plenty of activity and let Pipedrive remind you what to do next. Nah, jadi Pipedrive juga membantu untuk sales activity, kegiatan penjualan ya. Ini bisa berupa phone call, jadwal makan siang, meeting, email, atau aktivitas lain diantaranya ya, termasuk juga schedule. Ini terbantu dengan adanya Pipedrive ya, seperti ini. Langkah ketiga adalah track progress toward goals. As you do activity and drive deals forward, Pipedrive monitors your performance like a coach. It calculates your average conversion rate so you know how many new leads to get and activity to complete to meet your targets. Good time reports, so if you are on track, giving you time to adjust course if needed. Seperti ini ya kira-kira. Ini beberapa aktivitas yang ditambahkan ya. Ada laporannya dalam bentuk pie chart seperti ini. Kemudian ada stage-nya. Nah, ini berapa yang tercapai ya. Oke. Yang terakhir baru optimize and grow. Pipedrive easy analytic, get your sales process down to a science. No more setting your eyes and hoping for the best. Automation to admin tasks for you, while integration with your favorite tools saving you time. All that's left is to refine your winning formula and set even bigger goals. Oke, jadi dia ada fasilitas untuk mengoptimasikan aktivitasnya. Oke, selain itu juga ada fitur-fitur utama. Ada manage lead and deal, track communication, automate and grow, insights and reports, privacy and security, sampai ke mobile apps and integration. Ini sudah direview lebih dari 3000 kali. Kemudian sudah dirate, baru sudah digunakan ya oleh beberapa customernya. Ada Gartner juga ya, Trustpilot, GetApp dan lain-lain. Oke, foundernya Timo Reigns. Oke. Sekarang yang ketiga kita lihat adalah fresh sale ya. Fresh sales ya. Di sini ini kita lihat ada CRM software dari Salesforce ya. Drive better customer relationship with Salesforce customers 316. Oke. Nah, ini kira-kira ya, untuk registeringnya langsung ditawarkan di awalnya. Ini juga sudah terpakai oleh AirAsia, AXA, Tokopedia dan lain-lain.
Kemudian ada lagi web next ya. Ini web next adalah e-commerce tools ya, in Magneto and PrestaShop. Dia juga melalui IoT. Digital solution to scale up your business katanya. Kita lihat lagi, sudah banyak digunakan. Ini ada e-commerce ya, startup, SMB, enterprise, marketplace. Oke, ini sandboxnya dia ya. Oke, lanjut lagi. Dia sudah punya banyak award juga ya, award yang beragam ini. Oke, kemudian ada lagi sulit SFA software ya. Nah, ini dia. Supercharge your sales team on field, office, and home. Jadi dia bisa melayani tim sales Anda, baik yang berada di lapangan, di kantor, ataupun di rumah mereka ya. Nah, dia juga melayani mobile-nya. Boleh kita close dulu chatnya ya. Foundernya Nizamuddin. Mobile CRM enabling collaboration within the team, helping the reps to connect efficiently with customers and partners. Drive better decision by exploring your data. Oke, ini penggunanya ada Kogumi, Ion Exchange, GE Healthcare, Escape Finance, Takai Tata. Ini fitur-fiturnya ya. Ada lead management, customer engagement, team collaboration. Ini tangannya, work closely with your sales teams. Manage your take-less field sales team without a single email. Connect, engage, and motivate employees to work efficiently regardless of their role or location. Baru provide actionable insights. Use the power of artificial intelligence and intelligent workflows to recommend best actionable insights in real time via mobile through Nayun. Collaborative and deliver. Properly manage your customer visits, upcoming activity, customer onboarding with the help of visit form. Also intelligent workflow and automation to reduce manual work. Oke. Nah, ini juga ada sejumlah fitur-fitur di sini bisa dilihat. Oh, waktu trialnya itu diberi 14 hari ya. Selanjutnya kita lihat Groove ya. Nah, ini Groove juga untuk SFA. Ini loadingnya agak lama juga sih Groove ini ya.
Oke, kamu boleh coba salah satu dari sejumlah software SFA tadi. Bisa kamu login melalui fasilitas trialnya terlebih dahulu ya. Usahakan setiap orang itu membahas minimal satu fitur, satu langkah, atau satu activity yang ada di software masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan. Semoga berhasil. Jumpa lagi pada topik selanjutnya.